Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Dialog Aspirasi Jawa Tengah yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya Septiana Devi dan 3 narasumber yang sudah siap untuk membahas topik yang menarik sekali terkait dengan pentingnya peran keluarga dalam menjaga kesehatan mental. Jika berbicara tentang keluarga, ini merupakan salah satu tempat ya di mana anak ini pertama kali belajar tentang interaksi sosial, kemudian juga mengelola emosi, tidak hanya fisik saja, tetapi jiwa mereka juga diolah dalam keluarga. Nah, bagaimana sebetulnya peran keluarga dalam mengolah kesehatan mental anak-anaknya? Kita akan bahas bersama dengan bunda-bunda pada kesempatan hari ini, karena bunda-bunda ini juga merupakan pilar yang penting dalam keluarga ya. Sudah ada 3 narasumber, kita akan sapa pertama kali anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Ina Hadianala SE. Bu Nala, halo apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, masih segar, cantik meskipun kita semua puasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Jadi tetap segar walaupun berpuasa, tidak jadi alasan ya Ibu ya? Iya. Kenapa? Karena kita perempuan sebagai pilar rumah tangga harus tetap cantik dan harus segar. Wah. Harus tetap cantik, segar dan kuat pastinya ya. Karena kalau berbicara tentang peran perempuan kayaknya nggak habis-habis ya dalam sehari gitu Bu. Iya, betul. Karena prestasi tertinggi seorang perempuan itu adalah manakala perempuan itu adalah mampu menjadi seorang ibu. Oh, iya. Jadi bukan sebagai kepala desa, bukan sebagai seorang anggota DPRD, bukan sebagai seorang kepala dinas. Ya. Jadi anggota DPRD, kepala dinas, menjadi dosen itu hanya sebagai apa? Sebagai support untuk bagaimana mampu menjadi seorang ibu yang berprestasi. Gitu, baik. Ya. Jadi ibu gitu ya, yang tugasnya itu sepertinya tidak ada habis-habisnya gitu ya Bu Nala ya. Baik, dan di samping Bu Nala kita akan sapa Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Retno Sudewi APTMS IMM. Bu Dewi, halo apa kabar? Halo, baik. Salam sehat semuanya. Sehat semuanya. Selalu senang bertemu Bu Dewi karena Bu Dewi itu selalu memberikan pencerahan ya. Iya, harus dong. Perempuan kan harus berdaya. Nah, itu perempuan harus berdaya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga ya Bu ya. Siap. Walaupun saya belum berkeluarga, setelah ini bisa membina keluarga belum? Pengumuman. Baik, dan di samping Bu Dewi kita akan sapa akademisi dari Universitas Diponegoro Semarang, Ibu Dr. Anda Darosi Endah Yosyamina MPD. Bunda Darosi, halo apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Keren. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Bunda Darosi beberapa tahun lalu ya, akhirnya hari ini dipertemukan. Bunda masih cantik ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan yang utama itu adalah cantik hatinya. Luar biasa, cantik hatinya agar bisa membina keluarga yang sehat mentalnya ya Bunda ya. Amin. Baik. Oke. Kita akan ngobrol dulu dengan Bu Nala. Bu Nala, kalau menurut Ibu bagaimana sih Bu peran penting keluarga untuk bisa membina mental yang sehat untuk anak-anaknya? Iya. Peran penting keluarga terutama memang sangat penting. Kenapa? Karena keluarga itu adalah entitas terkecil dalam sebuah bangsa, dalam sebuah masyarakat. Jadi ketika masyarakat kita akan kuat, bangsa kita akan kuat, tentunya itu dimulai dari keluarga. Maka pentingnya keluarga itu sebagai punya peran penting di dalam menjaga kesehatan mental untuk keluarga. Jadi dimulai dari diri sendiri, dari hal yang paling kecil dan harus dimulai saat ini. Oke, itu ya. Jadi dimulai dari keluarga. Berarti keluarga ini harus harmonis ya Bu ya? Iya, betul. Harus seimbang. Kenapa? Jadi itulah pentingnya peran seorang ibu, kita sebagai seorang perempuan untuk menciptakan kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental penting itu? Kenapa? Karena kesehatan mental itu mampu menciptakan cara pandang. Jadi fungsinya kesehatan mental ada 2, yaitu kita bisa menciptakan cara pandang yang positif untuk diri kita sendiri, dan yang kedua mampu menciptakan cara pandang yang positif untuk orang lain. Itu pentingnya kesehatan mental. Oke, jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi orang lain juga penting ya. Penting. Oke, baik. Kita ke Ibu Dewi. Bu Dewi, bener nggak sih Bu, kalau zaman sekarang katanya banyak orang-orang yang terganggu kesehatan mentalnya. Di Semarang gimana Bu Dewi datanya? Ya, kalau tentang kesehatan mental
itu ini kita kan banyak sekali yang viral ya. Masih ingat nggak itu barusan ada satu keluarga yang kemudian terjun dari apartemen lantai 22, ya kan? Itu kenapa kan? Berarti kan salah satunya adalah kesehatan mentalnya yang harus kita jaga. Kemudian juga di Semarang ada ya kejadian mahasiswa ya terjun juga kan, itu bunuh diri ada juga. Kemudian kemarin kami juga melihat ada anak umur 10 tahun hanya karena dikasih tahu sama orang tuanya tidak boleh menggunakan HP dengan waktu jangka yang lama, dia juga gantung diri juga, ya kan, bunuh diri. Nah, seperti ini sebenarnya kan itu suatu gejala bahwa kesehatan mental itu penting sekali supaya apa? Kita itu bisa merefresh. Kesehatan kan tidak hanya fisik saja, tapi kesehatan mental itu sangat penting. Karena kalau kesehatan mental itu tidak kita jaga, akibat atau dampaknya seperti tadi, contoh-contoh yang tadi, sehingga kita memang benar-benar perlu sekali supaya kesehatan mental itu kita jaga. Nah, dengan adanya kita banyak sosialisasi, kemudian fungsi keluarga itu memang sangat-sangat penting ya. Fungsi keluarga itu ada 8 fungsi keluarga, di mana keluarga adalah tempat yang paling nyaman karena itu adalah wilayah yang paling terkecil dan pertama kali seorang anak itu kan dididik di dalam keluarga ya. Fungsi agama ya, fungsi agama kan juga sangat penting di sini supaya anak-anak itu menjadi tokoh ya, kokoh untuk dia bisa menjaga mentalnya dia. Kemudian ada sosial budaya, bagaimana kita juga sebagai orang tua menjadi panutan cara beretika gitu ya. Oke, baik ya. Jadi peran keluarga fungsinya tadi kalau Ibu sampaikan ada 8, berarti banyak sekali. Iya, ada 8 fungsi. Ya, salah satunya adalah memang pendidikan, dan pendidikan itu tidak hanya secara pendidikan formal tapi informal, mentalnya juga dididik gitu ya Ibu ya. Baik, nah kita ke Bunda Darosi. Bunda Darosi, kalau berbicara kesehatan mental tadi yang disampaikan Bu Dewi ya, anak 10 tahun sudah bunuh diri, mahasiswa bunuh diri. Nah, itu kan tidak langsung, itu mereka pasti ada prosesnya. Betul. Nah, sebetulnya proses mental menjadi terganggu itu seperti apa sih Bunda? Kalau Bunda amatin ya, sebenarnya kondisi yang mana sekarang ini generasi kita ini lebih cenderung ke generasi stroberi. Indah gitu ya, merah, bagus, tapi begitu dipegang, jatuh. Dipegang agak keras, minyok gitu ya. Padahal nah ini di sini sebenarnya yang utama dan pertama ini ibu ya, peran ibu ini harus bisa memainkan perannya. Yang kedua ayah. Jadi jangan pendidikan itu hanya diserahkan ke ibu saja. Ayah dan ibu ini harus satu visi, berkolaborasi, satu komitmen. Jangan sampai ini pola asuh ayah A, pola asuh ibu B, anak jadi bingung. Jadi yang stres itu bukan hanya ayah dan ibu, anak-anak pun juga banyak yang stres. Apalagi maaf ya, bapak sibuk, ibu sibuk, udah deh anak asik dengan gadget, HP. Nah ini, nah makanya dibutuhkan komunikasi 2 arah, efektif. Jangan sampai nih para ayah terus seperti komandan yang hanya memerintah, menyuruh, melarang. Harus patuh Gitu. Dan bahkan yang Bunda sedihkan itu ya, ketika Bunda roadshow parenting, ibu-ibu itu pinginnya apa? Gimana sih Bun supaya anak saya ini nurut? Coba nurut berarti kan dia kayak robot. Misalnya Taufik masuk sumur, iya Bu. Kintan masuk jurang, iya Bu. Seneng gak punya anak seperti itu? Nah makanya tolong para orang tua jangan terlalu memanjakan anak. Biarkan anak itu survive. Kalau memang dia sudah bisa pakai baju sendiri, latih, jangan apa-apa, diladeni. Nah ini akhirnya apa? Dia mudah menyerah, gampang putus asa, lari dari masalah. Padahal hidup itu rangkaian dari masalah. Masalah satu belum selesai,
akan ada masalah yang lain. Dan kita nggak boleh ini kok terus berkeluh kesah, mengurung diri gitu ya. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu?